Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 221162. Di sini saya akan membahas materi tentang perpangkatan dan penarikan akar, pembulatan dan penaksiran bilangan, dan mata uang. Untuk melengkapi nilai UAS, bilang mata kuliah, bilangan aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahul Jana dengan NIM 221162. Di sini saya akan membahas materi tentang perpangkatan dan penarikan akar, pembulatan dan penaksiran bilangan dan mata uang. Untuk melengkapi nilai UAS mata kuliah, bilangan aljabar, penalaran logika, dan pengolahan data di SD. Yang pertama yaitu perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Cara menghitung pangkat, contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Penarikan akar. Penarikan akar adalah inverse dari perpangkatan-perpangkatan penjelasan dengan langkah-langkah. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Proses mencari akar pangkat 2 adalah proses inverse dari proses mencari kuadrat. Dapat dilihat pada pasangan bilangan 4 dan 2, pasangan 9 dan 3, pasangan 16 dan 4 sebagai relasi kuadrat dari, yaitu 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, 16 adalah kuadrat dari 4. Selanjutnya yaitu pembulatan dan penafsiran. Pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Dalam membulatkan bilangan, kesatuan terdekat yang harus diperhatikan adalah angka persepuluhannya. Jika nilai persepuluhannya 0,5 ke atas, dibulatkan menjadi 1. Jika nilai persepuluhannya kurang dari 0,5, maka dihilangkan. Contohnya, 1,2 dibulatkan menjadi 1, 3,7 dibulatkan menjadi 4. Nah, yang kedua yaitu pembulatan kepuluhan terdekat. Dalam membulatkan bilangan kepuluhan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka satuannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah menjadi bilangan 0. Jika angka satuannya 5 atau lebih, dibulatkan ke atas menjadi bilangan 10. Contohnya, 46 dibulatkan menjadi 50, karena angka persepuluhannya itu lebih dari 0,5. Nah, contoh selanjutnya yaitu 3,34 dibulatkan menjadi 30. Nah, selanjutnya itu pembulatan keratusan terdekat. Dalam membulatkan bilangan keratusan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka puluhannya. Jika nilai puluhannya 50 ke atas, dibulatkan menjadi 100. Jika nilai puluhannya kurang dari 50, maka dihilangkan. Contohnya 235 dibulatkan menjadi 200 karena angka persepuluhannya kurang dari 50. Dan selanjutnya 480 dibulatkan menjadi 500 karena angka nilai puluhannya lebih dari 50. Pembulatan pada dasarnya adalah membulatkan pecahan menjadi bilangan bulat dengan tujuan mempermudah perhitungan. Dalam melakukan pembulatan, hal yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat bilangan tersebut. Sedangkan penaksiran merupakan suatu kegiatan perkiraan atau memperkirakan tentang nilai suatu angka untuk hasil sebuah hitungan. Dalam melakukan kegiatan penaksiran, terdapat aturan dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu taksiran atas. Taksiran atas lakukan dengan cara membulatkan bilangan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung tanpa memperhatikan bilangan satuannya. Contohnya 42 ditambah 27. 42 dibulatkan ke atas menjadi 50, 27 dibulatkan ke atas menjadi 30, sehingga diperoleh jawaban taksiran adalah 42 ditambah 27 adalah 50 ditambah 30 sama dengan 80. Yang kedua yaitu taksiran bawah. Taksiran bawah dilakukan dengan cara membulatkan bilangan ke bawah bilangan dalam operasi hitungan tanpa memperhatikan bilangan satuannya. Contoh, 42 ditambah 27, 42 dibulatkan ke bawah menjadi 40, 27 dibulatkan ke bawah menjadi 20, sehingga diperoleh jawaban taksiran dari 42 ditambah 27 adalah 40 ditambah 20 sama dengan 60.
Selanjutnya, taksiran terbaik. Taksiran terbaik ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan yang mengharuskan untuk memperhatikan nilai satuan, nilai puluhan, maupun nilai ratusan yang termuat dalam satu operasi hitung. Contoh, 42 ditambah 27, 42 menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 40, 27 menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 30, sehingga diperoleh jawaban taksiran dari 42 ditambah 27 adalah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang nilai uang. Nilai uang ialah kemampuan uang guna dapat ditukarkan dengan jenis barang ataupun juga jasa tertentu. Uang ini juga merupakan sebuah benda yang telah diterima secara umum dalam kehidupan masyarakat guna mengukur nilai menukar dan juga melakukan pembelian pemuas kebutuhan bagi manusia, baik itu berupa barang maupun berupa jasa. Jenis nilai uang yang pertama itu nilai uang intrinsik. Nilai uang intrinsik merupakan nilai sebuah bahan guna membuat mata uang, yaitu berupa nilai emas, perak, ataupun juga kertas yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Yang kedua, nilai nominal uang, yaitu nilai yang tercantum dan juga tertera pada mata uang tersebut, misalnya 1.000 atau 500 rupiah. Jika kita nilai dari pembuatannya terdapat dua jenis nilai uang nominal, yaitu uang penuh dan uang tanda. Ya, nah yang ketiga yaitu nilai tukar. Nilai tukar ialah kemampuan jumlah uang untuk dapat ditukarkan dengan sebuah barang dan juga jasa atau daya beli uang. Misalnya uang 500 rupiah dapat kita tukarkan dengan 2 buah permen. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.